Oh iya, aku baru kepikiran. Kan Hairudin diejek atau dihina karena darah campuran. Bahkan ibunya saja dihina karena bukan warga Elbaf. Tapi kenapa Raja Herel yang seharusnya pelaku, penjahat utama dalam kasus ini, malah dipuji sebagai raja terbaik dalam sejarah Elbaf? Ini sangat anomali. Dan perkataan Imu pada chapter kali ini soal peran yang dimainkan Raja Herel, apakah itu bukti kalau Raja Herel sebenarnya bukan pembaik? Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, apa yang terjadi kepada Herel sebenarnya? Di sini ya, di chapter 1151, seorang Imu menyebutkan bahwa Herel tidak melakukan perannya dengan benar. Nah, apa maksudnya? Tetapi apapun itu, hal tersebut tentu saja menimbulkan dua asumsi pasti. Benar-benar hanya dua asumsi, iya atau tidak, benar atau salah, jahat atau baik, real chapter atau fake chapter. Dan berikut dua sisi kemungkinan terkait Raja Herel. Tetapi sebelum itu, perkenalkan ini Kak dan ini Koi serta ini Kakoi. King Herel disebut oleh Ruth dan juga beberapa warga Elbaf lainnya sebagai raja terbaik Elbaf dalam sejarah. Bahkan dikatakan menurut replay, sekolah Warlus adalah gagasan beliau, di mana adanya sekolah Warlus ini benar-benar mengubah mindset warga Elbaf ke arah yang lebih baik. Dan juga perlahan meninggalkan tradisi baku hantam dan menuju Elbaf emas dengan SDM tingginya. Contoh salah satunya seperti ini, saking tingginya. Atau sebenarnya istilah raja terbaik yang pernah ada hanya sebuah teori yang diajarkan di sekolah Warlus tanpa adanya kebenaran. Herel sebenarnya tak sebaik itu. Herel yang diagung-agungkan sebagai raja yang membawa negeri ini ke titik baru, membawa revolusi, sebenarnya hanyalah raja yang disuruh Imu demi sesuatu propaganda. Dia sebenarnya adalah iblis, tapi di buku sejarah dan warga Elbaf yang mudah dibodohi percaya kepadanya sebagai raja terbaik dalam sejarah Elbaf. Nah, dari dua sisi tersebut tentukan pilihan kalian. Apakah ucapan Imu tadi itu yang mengatakan kalau Herel tidak mengerjakan perannya dengan benar? Apakah itu karena Herel berkhianat dengan Imu alias melupakan perannya? Atau justru Herel tidak mengerjakan perannya dengan benar karena Loki membunuhnya? Loki tahu apa yang sedang direncanakan oleh Herel. Tetapi sebelum kita lanjut, masih ada di sini plot hole yang harus kita pertanyakan. Jika kita menganggap Herel adalah benar-benar orang yang jahat, pertanyaannya adalah kenapa Holy Knight kaget dengan adanya sekolah Warlus? Yap, itu dia yang patut dipertanyakan. Dimana tentu saja ini akan menjadi tanda tanya sangat besar kenapa Holy Knight bisa kaget. Bahkan Somber sampai bilang kalau Herel mengacau dengan adanya sekolah Warlus tersebut. Sehingga sangat sulit mengatakan, benar-benar sulit kita bisa mengatakan kalau Herel itu orang yang jahat. Coba siapa di dunia ini yang menghujat orang yang bangun sekolah? Gak ada kan? Mereka pasti adalah pembaik. Kecuali itu adalah pencitraan. Yo, bagaimana jika adanya sekolah Warlus itu sebenarnya adalah sebuah pencitraan yang dilakukan oleh Herel? Tetapi pada akhirnya akal busuknya itu disadari sama Loki. Sebab begini, kita flashback atau tarik ulur alurnya. Seharusnya si Saul itu sudah ada di Elbaf sejak kejadian Ohara. Dengan kata lainnya, dia sudah berada di sana 22 tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya di sini adalah kenapa sekolah Warlus baru dibangun 20 tahun yang lalu? Ada jarak 2 tahun di antaranya. Selain itu juga, Gaban diketahui kalau dia berada di Elbaf lebih dari 20 tahun yang lalu. Sehingga pertanyaannya di sini adalah kenapa sekolah Warlus dibangun cukup telat? Apakah butuh 2 tahun bagi Herel untuk berpikir kalau membangun ilmu pengetahuan lebih baik daripada segalanya? Atau justru dia sudah tidak bisa membohongi warga Elbaf lainnya dengan kehadiran Saul dan Gaban di waktu tersebut, sehingga dia memutuskan sekolah Warlus sebagai pencitraannya. Tapi jika pencitraan, bagaimana mungkin itu terjadi sedemikian rupa? Rasanya cukup aneh, karena satu sisi Herel itu sangat baik. Kita bahkan bisa melihat masa lalunya saat dia sangat peduli dengan Loki serta Hairudin.
Bahkan seperti yang dikatakan Ruth kalau Harel sampai rela mencabut tanduknya sendiri demi kebaikan bersama itu. Tapi apa alasan Loki membunuh si Harel dengan terpaksa? Kalau bukan Harel lagi main perannya yang diberikan oleh Imu tersebut. Dan Loki menyadari hal tersebut dan membunuhnya demi kebaikan Elbaf. Dimana ya pertanyaan tadi itu antara si Kak dan si Koi, seharusnya kita mengetahui ya dengan cukup menarik kalau jawaban daripada pertanyaan tersebut adalah Domi reversi. Lagi-lagi seharusnya jawabannya adalah Domi reversi. Ingat saat Imu memberikan peran kepada Dori dan Brogy, menjadikan dia raja baru Elbaf dan membuatnya membunuh Jarul. Mereka akan memainkan perannya setelah mereka terkena Domi reversi. Jadi jika Imu berkata Harel punya peran yang harus dimainkan, itu artinya Harel terkena Domi reversi. Tetapi ya tetap saja ini akan menimbulkan banyak pertanyaan. Pertama, kapan si Harel ini terkena Domi reversi? Kedua, bukannya si Harel ini emang punya niatan untuk membuka Elbaf kepada dunia luar? Jadi seharusnya dia masih punya kesadarannya sendiri, alias belum terkena Domi reversi pada saat dia punya keinginan tersebut. Nah oleh karena itu sejak kapan si Harel ini terkena Domi reversi? Karena seharusnya dari awal dia punya niatan untuk berhubungan dengan World Government. Yang mana itu tentu saja menimbulkan suatu spekulasi. Apakah Harel dari awal berkhianat dan kemudian dia berkhianat lagi kepada pihak lainnya? Sehingga pula ini meragukan apakah Harel sebenarnya yang terkena Domi reversi atau tidak sama sekali. Atau emang Harel saja yang emang jahat. Dan aku sempat berpikir Erudin sempat dihina ataupun dicap sebagai anak setengah campuran dari ras Giant lainnya. Apalagi ibunya yang juga dibilang bukan ras Giant murni dari Elbaf juga dihina. Nah pertanyaannya kenapa Harel yang seharusnya pelaku dan yang membuat serta melakukan aksi tersebut malah dipuji sebagai raja terbaik dalam sejarah Elbaf? Bukankah ini aneh? Seharusnya ini salah dan keliru bukan? Tapi kenapa reputasinya masih bagus? Ini salah dong. Jadi bagaimana skenarionya? Kita yang diperkenalkan sosok terbaik dari Raja Elbaf dalam sejarah di awal cerita, tapi ternyata sebenarnya adalah sosok yang paling jahat yang pernah ada. Dan ini cukup menarik dan cocok saja bagi Elbaf. Kenapa? Karena Elbaf itu bodoh ya, maksudku mereka itu gampang dikibuli. Lihat saja Oimo dan Cassie dibohongi oleh pemerintah dunia dan dia sampai harus ngejaga Enies Lobby sampai lamanya begitu. Dan perkataan Imu kali ini sangat membuktikan bahwa Harel itu jahat. Entah dia terkena Domi reversi atau bagaimana, tapi dengan Imu mengatakan kalau seharusnya Harel melakukan perannya dengan benar, ini adalah bukti kalau si Harel ini jahat. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Namun menurutku ini akan jelas akan membangun plot untuk Loki. Loki siap unjuk gigi siapa dia sebenarnya. Dan mungkin sangat make sense baginya pada saat itu membunuh Raja Harel. Sesi komentar. Jika Imu pernah mengubah Harel ke mode iblis, lalu kenapa Imu lumayan kagum dengan mode iblisnya tentara Elbaf yang sekarang? Nah, kan muncul pertanyaan lainnya semisal kita mengatakan kalau Harel terkena Domi reversi. Karena semuanya emang terkesan jadi why, kenapa atau mengapa dan kenapa tiba-tiba. Sehingga kembali membuatku bertanya-tanya apakah Harel ini benar-benar terkena Domi reversi atau tidak. Atau ada skenario lainnya yang bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi tetap saja dipikir-pikir rasanya aneh. Apakah kita mulai dari sekarang bernegatif thinking kepada Harel ini? Entahlah ya, tunggu saja info atau plot dari Oda bagaimana nantinya. Nah, untuk diskusi lebih lanjutnya daripada pertanyaan ini akan kita bahas di live ya bersama kawan-kawan lainnya. Dan kalau kalian punya apapun yang ingin kalian share, pergi ke komunitas, di sana ada postingan untuk menyampaikan pertanyaan maupun teori ataupun apapun itu dari kalian. Dan ya, sampai mulai di video berikutnya ataupun live berikutnya.